dieksekusi mati di Tanjung Tahuna dengan cara ditembak. Halo semua, selamat datang di Besang Bekeng Sangihe. So, Besang ini merupakan konten terbaru dari World of Apapuhang yang membahas tentang kisah-kisah, legenda-legenda, mitos-mitos, bahkan sejarah yang ada di Sangihe. Kali ini kita akan membahas tentang seorang yang bernama Bataha Santiago. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita bahas. Jadi, yang kita bahas kali ini merupakan kisah singkat dari seorang bernama Bataha Santiago. Kalau kita akan membahas semuanya bisa jadi sangat panjang sekali. So, Bataha dilahirkan di Istana Kerajaan Manganitu, ditata hikam dengan nama baptis Don Jugov Jogolov Santiago. Don Jugov Jogolov Santiago pada tahun 1622. Dalam salah satu versi cerita, Bataha Santiago menyelesaikan studinya di Saint Thomas, Manila, Filipina beberapa tahun sebelum diangkat menjadi raja. Bataha ditetapkan menjadi raja di Kerajaan Manganitu, menggantikan ayahnya pada tahun 1670. Alasan Santiago melawan VOC. Sampai tahun 1660-an, kerajaan-kerajaan di Kepulauan Sangihe masih dalam pengaruh Spanyol. Dalam sebuah catatan sejarah perjalanan Gubernur Jenderal Robertus Peck-Brugge ke utara Hindia Belanda mengemukakan bahwa pada masa itu telah terjadi persekutuan antara Kerajaan Siau, Kerajaan Kolongan yang sebenarnya adalah Kerajaan Tahuna, Kerajaan Manganitu, dan Kerajaan Tabukan. Kerajaan-kerajaan tersebut juga sebagai sekutu Spanyol. VOC melihat persekutuan tersebut sebagai ancaman, maka melalui kaki tangannya yaitu Sultan Ternate bernama Sibore Amsterdam melakukan intimidasi terhadap 4 kerajaan tersebut. Seterusnya, Sibore Amsterdam melakukan tindakan paksaan kepada raja-raja untuk bersekutu dengan Belanda. Raja pertama yang berhasil ditundukkan pada tahun 1666 adalah Raja Tahuna bernama Buntuang. Buntuang memiliki nama baptis Katolik yaitu Don Juan de Buntuang. Pada tahun 1675, VOC bersama sekutunya Sultan Ternate Sibore Amsterdam meminta bantuan pasukan perang kepada Kerajaan Manganitu untuk menyerang Sultan Hasanuddin di Makassar. Raja Manganitu menolak bahkan berbalik menentang Belanda. Pada masa itu, Kerajaan Manganitu masih dalam pengaruh Spanyol. Di bawah pimpinan Raja Bataha yang bernama baptis Katolik Don Sin Jugov or Jugolov Santiago, Kerajaan Manganitu angkat perang melawan VOC. Versi lisan Manganitu. Dalam versi lisan Manganitu mengemukakan bahwa ada alasan lain mengapa Raja Bataha sangat marah dan kemudian melawan VOC. Yang pertama, VOC telah membakar gereja Katolik di Tanjung Liang Kauhis sebagai gereja kerajaan yang dibangun oleh ayah Bataha bernama Tompoliu. Yang kedua, VOC telah membakar lahan perkebunan cengkih milik kerajaan. Yang ketiga, mengancam membunuh keluarga kerajaan dan rakyat di pusat kerajaan Manganitu. Sejak peristiwa-peristiwa tersebut, dimulailah perang antara Kerajaan Manganitu melawan VOC. Peperangan terjadi selama 3 bulan dalam peperangan laut. Peperangan laut dipimpin langsung oleh Raja Bataha, peperangan pantai dipimpin oleh adik kandungnya bernama Diamanti, dan penjagaan di lereng gunung dipimpin langsung oleh adik kandung perempuan Bataha bernama Sapela. Area peperangan laut mulai dari Tanjung Lembawa, yaitu perbatasan dengan area Kerajaan Tahuna, sampai ke pantai Kampung Kauhis yang kini bernama Pantai Sahese. Meskipun sudah banyak korban jiwa, tetapi Bataha tidak mau menyerah. Kekuatan perang Belanda yang sangat kuat memaksa Bataha untuk mundur. Bataha bersembunyi di tempatnya bertapa, di sebuah bukit di belakang kampung Karatum 1. Tempat itu dinamakan Benteng Batu Bakaran. Sampai saat ini, meriam peninggalan perang Manganitu melawan VOC masih dipajang di depan kantor camat Manganitu. Boleh cek langsung di Manganitu, di kantor camat ada itu. Meriam di muka kantor camat. Di sebelah kanan. Di depan. Oh, di depan kantor camat.
Dalam persembunyiannya, Bataha memperoleh informasi bahwa semua keluarga dan kerabatnya telah ditangkap dan akan dibunuh. Tetapi Bataha tetap tidak mau keluar untuk menyerah. VOC mengutus 2 orang sahabat Bataha bernama Sasobohe dan Bauhang Gima untuk membujuk Bataha. Bataha pun keluar dari persembunyiannya dan turun gunung menuju Pagulu. Bataha kemudian ditangkap lalu dibawa melalui laut ke markas VOC di kerajaan Tahuna. Saat ini markas VOC telah didirikan markas Kodim. Oke. Pada tahun 1675, VOC menjatuhkan vonis mati kepada Bataha. Dan seterusnya dieksekusi mati di Tanjung Tahuna dengan cara ditembak. Tetapi Bataha tidak juga mati. Eksekusi diganti dengan cara digantung menggunakan tali yang sudah dimantrai pada sebuah tiang kayu. Puik banget cai, naturlak overdorlak. Akhirnya Bataha menghembuskan nafas terakhir di tiang gantungan. Seterusnya jenazah Bataha diturunkan ke tanah dan dilakukan pesta kemenangan oleh para eksekutor. Dalam versi lisan Mangan itu diceritakan bahwa Bataha adalah raja yang dianggap sakti. Maka Sultan Sibori Amsterdam memandang itu untuk perlu memenggal kepala dari Bataha dan memisahkannya dari badan supaya tidak bisa hidup lagi. Keesokan harinya, Sapela, adik perempuan Bataha, mencuri jenazah Bataha untuk dimakamkan di istana kerajaan. Saat itu, Sapela mengalami kesulitan memindahkan jenazah Bataha ke perahu karena tubuh Bataha yang sangat berat. Maka dari itu, Sapela hanya membawa kepala dari Bataha saja. Setelah berhasil mencuri kepala Bataha, Sapela membawa kepala tersebut dalam sebuah perahu, lalu berperahu menuju ke istana kerajaan Manganitu. Menjelang pagi, perahu yang digunakan Sapela mulai memasuki kawasan Kararatuang. Sapela tidak berani lagi membawa kepala Bataha ke istana kerajaan di Tiwo, sebuah tempat di perbatasan Kawis dan Bahoy. Salah satu cara yang paling aman adalah memakamkan kepala Bataha secepatnya di lokasi terdekat. Sapela menghentikan perahunya di sebuah pantai antara Kampung Karatung dan Kararagasem Bahoy. Dari pantai, Sapela mendaki tebing menuju ke sebuah pohon besar. Di tempat tersebut, Sapela memakamkan kepala kakaknya. Sejak saat itu, tempat tersebut dinamakan Nento atau Nanto, yang artinya berhenti sampai di sini. Tidak jauh dari makam Bataha, terdapat juga makam seorang pemberani kerajaan bernama Sampinga. Keberadaan makam dirahasiakan oleh pihak keluarga kerajaan. Satu-satunya kerabat yang diberikan mandat untuk menjaga pemakaman tersebut adalah keluarga Musa. Secara turun-temurun mereka dengan ikhlas menjadi juru kunci makam. Dalam kurun waktu yang sangat lama, yaitu sejak tahun 1675, keberadaan makam Bataha dirahasiakan. Pada tahun 1950, diperolehlah petunjuk keberadaan makam oleh juru kunci makam, yaitu Bapak Lepenus Musa. Pemakaman Bataha kemudian ditemukan setelah dirahasiakan keberadaannya selama hampir 300 tahun. Pencarian makam kepala Bataha diprakarsai oleh 2 orang kerabatnya, yaitu Bapak Tiwa yang pada saat itu sebagai camat di Manganitu bersama Bapak Christophorus Maneking, seorang pensiunan sersan TNI. Untuk membakar semangat perang pada saat itu, ada satu perkataan yang Bataha ucapkan, yaitu Ikite mendiahi untua museke, nusa kumbahang katumpang. Yang berarti kita harus menyiapkan pasukan perang. Negeri ini jangan dimasuki musuh. Nah, itu tadi sekilas kisah tentang salah satu raja kerajaan yang ada di Sangihe yang bernama Bataha Santiago yang berjuang mempertahankan tanah kelahirannya. Sampai sekarang, Bataha Santiago masih diperjuangkan untuk menjadi salah satu dari pahlawan nasional. Namun belum ada kabar gembira yang sampai ke telinga hingga saat ini. Semoga melalui video ini dapat membantu proses Bataha Santiago menjadi seorang pahlawan nasional. Jangan lupa like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar makin banyak orang tahu tentang Bataha Santiago. Jangan lupa juga buat subscribe channel ini dan klik lonceng notifikasinya agar kalian tahu kapan kita upload video baru. Oke guys, sekian untuk video besang kali ini. Sampai jumpa di video besang berikutnya. Kasih ringan. Bye.